Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di dalam Al-Quran dan sejarahnya, kemunculan air Zam-Zam bermula dari kegelisahan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah padang tandus. Kisah Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil kehabisan bekal. Kemudian Siti Hajar berusaha mencari makanan atau orang-orang yang kemungkinan berada di sekitarnya. Siti Hajar berlari ke Bukit Marwah, kemudian ke Bukit Safa, dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Hingga sampai 7 kali Siti Hajar bolak-balik Bukit Safa dan Marwah. Dan apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar itu kini menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu syai'. Setelah lelah bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Siti Hajar kemudian mendengar perintah untuk melihat putranya Ismail alaihissalam yang sedang menangis dan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hentakan kaki Nabi Ismail yang masih kecil itu berhasil mengeluarkan air yang berlimpah. Siti Hajar pun kemudian berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah," hingga akhirnya air itu berkumpul dan dinamakan Zam-Zam. Sumur Zam-Zam sempat tertimbun dan ditemukan kembali oleh kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Makkah pada waktu itu ditinggali oleh suku Jurhum dan suku Khotura. Suatu hari, dua suku itu berkonflik dan berperang, berebut posisi penguasa Makkah. Menurut Imam Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menceritakan bahwa kemudian Amr bin Al-Harits bin Mudlag Al-Jurhumu keluar Makkah dengan membawa 2 patung kijang Ka'bah dan batu tiang, lalu menimbunnya dalam sumur Zam-Zam. Dia pun pergi bersama orang-orang Jurhum menuju Yaman, dan akhirnya sumur Zam-Zam itu pun tertimbun. Setelah beratus-ratus tahun lamanya tertimbun, sumur Zam-Zam ditemukan kembali keberadaannya oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui mimpi ketika beliau tertidur di Hijr Ismail. Dia pun berniat akan menggali sumur tersebut sesuai dengan yang dilihatnya di dalam mimpi. Kemudian Abdul Muthalib mencari sumur tersebut, dan setelah menemukan keberadaan dari sumur tersebut, ia pun bernazar akan menggalinya kembali apabila dirinya dikaruniai banyak anak, dan akan mengorbankan salah satunya. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang anak dan akan melaksanakan nazarnya.
Namun ia ragu dan bimbang siapa yang akan dijadikan kurban dari anak-anaknya itu. Lalu diundilah hingga kemudian muncul nama Abdullah, ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keraguan pun makin memuncak karena ia sangat menyayangi putra bungsunya itu. Setelah berkali-kali mencoba melakukan undian, nama Abdullah terus saja keluar. Hingga kemudian ada yang mengusulkan agar nama Abdullah diundi dengan unta. Dan setelah berkali-kali diundi, selalu keluar nama Abdullah. Hingga jumlah unta yang akan dikurbankan ditambah menjadi 100 ekor unta. Dan pada undian berikutnya, muncullah nama unta yang akan dikurbankan. Karena doanya dikabulkan dan Abdul Muthalib telah melaksanakan nazarnya, ia pun akan menggali sumur Zam-Zam tersebut. Karena itu sumur Zam-Zam disebut pula dengan sumur gali. Dan di saat menggali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib menemukan harta yang terpendam di dalamnya, yaitu berupa 2 patung unta dari emas. Harta itu dipendam oleh suku Jurhum. Selain itu, terdapat juga pedang-pedang dan juga baju perang yang lengkap. Kemudian pedang-pedang itu dilebur menjadi bahan pintu Ka'bah. Dan salah satu patung unta emas tadi disepuhkan pada pintu Ka'bah. Setelah sumur Zam-Zam ditemukan dan digali kembali oleh Abdul Muthalib, masyarakat Mekah memanfaatkan airnya. Dan hingga sampai saat ini air Zam-Zam terus mengalir dan berlimpah. Dan bagi umat muslim di seluruh dunia, air Zam-Zam memiliki keistimewaan karena merupakan air yang diberkahi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.